Kamu yang selama ini merasa dirimu penting. Kamu yang selama ini merasa punya segalanya. Kamu juga yang selama ini merasa aku bisa melakukan segalanya. Bahkan mungkin kamu yang selama ini merasa dirimu sangat penting sehingga kamu tidak takut apapun juga. Ya, itu adalah kesombongan. Sombong karena kamu mungkin punya banyak kekayaan. Sombong karena kamu mungkin memiliki banyak talenta. Sombong karena kamu mungkin memiliki banyak sekali hal yang bisa kamu lakukan. Apakah itu yang Tuhan mau sebagai anak remaja? Tentu tidak. Tuhan mau kamu sebagai anak-anak remaja memiliki sikap yang rendah hati. Di dalam Amsal pasal 16 ayat yang ke-18 mengatakan bahwa kesombongan adalah awal daripada kehancuran. Sombong tidak menguntungkan sama sekali bagi kita. Justru sombong akan menghancurkan dirimu, membuatmu jatuh, bahkan akan hancur dalam hidupmu. Tuhan mengingatkan kita untuk kita tidak sombong, tetapi Tuhan mengingatkan kita untuk kita memiliki kerendahan hati. Di dalam Korintus pasalnya yang keempat, ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-13, kita belajar bagaimana Rasul Paulus memiliki kerendahan hati, dan Rasul Paulus itu mengingatkan jemaat yang ada di Korintus pada waktu itu. Kalian tahu bahwa pada waktu itu jemaat Korintus itu memiliki sikap yang sombong. Kenapa mereka memiliki sikap yang sombong? Karena mereka saat itu sedang menonjolkan diri mereka ada di kelompok mana. Jemaat Korintus pada waktu itu mereka terpecah karena kesombongan mereka. Ada beberapa orang yang mengaku dan mengatakan, aku pengikut Apolos, aku pengikut Kefas. Bahkan juga ada yang mengatakan bahwa aku pengikut Yesus. Nah, kalian tahu dengan segala kesombongan mereka, sebenarnya mereka bukan menunjukkan bahwa aku pengikut Yesus, atau aku pengikut Apolos, atau aku pengikut Kefas, bukan menunjukkan aku mau belajar dari pemimpin mereka. No. Tetapi pada waktu itu, jemaat yang ada di Korintus sedang ingin menunjukkan, aku adalah kelompoknya Apolos yang jauh lebih hebat daripada kelompoknya Kefas. Atau mungkin mereka yang menjadi kelompoknya Yesus juga mengatakan, aku kelompok Yesus yang jauh lebih hebat daripada kelompok Apolos. Nah, inilah yang menjadi perpecahan mereka. Kesombongan-kesombongan mereka, tinggi hati mereka, keangkuhan mereka, membuat jemaat Korintus ini pada akhirnya mereka terpecah. Nah, dalam hal ini Paulus sedang mengingatkan mereka. Apakah yang Paulus ingatkan? Paulus sedang mengingatkan bahwa siapakah engkau? Siapakah engkau di dalam Kristus? Siapakah engkau di dalam dunia ini? Kalau engkau punya kekayaan, kalau engkau punya kelebihan, kalau engkau punya talenta, siapakah yang memberikannya kepadamu? Nah, menarik sekali kalau kita membaca di ayatnya, di pasal yang 1 Korintus 4 ini, dikatakan bahwa kamu itu siapa, ya kan? Kamu kaya, ya. Kamu telah menjadi kaya, mungkin iya. Tetapi kita berpikir, kaya itu dari siapa, guys? Ya kan? Kalau kita berpikir, aku punya segalanya. Mungkin kalian berpikir hari ini seperti itu. Cuman kita berpikir, kamu kaya. Oke, kamu kaya. Kayamu dari mana? Orang tuaku yang bekerja, orang tuaku yang sukses. Oke, orang tuamu bekerja dan orang tuamu sukses. Loh, saya mau tanya lagi, orang tuamu bisa sukses, orang tuamu bisa bekerja. Siapa yang memberi jalan mereka untuk mereka bisa bekerja dengan baik? Untuk mereka bisa menemukan jalannya, untuk mereka bisa sukses? Tentu karena Tuhan. Sekarang mungkin kalian yang sedang berpikir, oh aku pintar, aku tidak membutuhkan teman-temanku, bahkan aku tidak membutuhkan guruku. Oke, kamu pintar, ya. Tetapi loh, saya tanya, siapa yang memberimu kepintaran dan kepandaian itu? Tentu adalah Tuhan. Tahukah kita bahwa Paulus juga sedang mengingatkan jemaat Korintus pada waktu itu? Apapun yang kamu punya, sejatinya bukanlah milikmu. Apapun yang kamu dapat, apapun yang kamu bisa, sejatinya bukan karena dirimu sendiri. Tetapi semuanya itu adalah pemberian Allah. Menarik sekali ketika Paulus ini sudah menegur jemaat yang ada di Korintus, lalu Paulus sedang membandingkan dirinya dengan mereka.
Membandingannya bagaimana? Kalian tahu ketika Paulus itu mengatakan kami ini, ya dikatakan kami ini sebagai rasul. Kalian tahu rasul itu adalah seorang yang memberitakan akan Injil Tuhan. Kalau bisa dikatakan hari ini itu adalah mereka penginjil atau pendeta yang ada di gereja, gitu ya. Jadi Rasul Paulus ini adalah orang yang dipercaya Tuhan untuk melayani jemaat. Intinya dia adalah seorang pemimpin. Tetapi Paulus mengatakan bahwa aku sebagai rasul, aku dianggap rendah, ya. Dikatakan di ayat yang ke-9, kami adalah para rasul, tempat yang paling rendah. Dia mengatakan dia memiliki tempat yang paling rendah, padahal dia adalah seorang pemimpin. Dikatakan juga sama seperti orang-orang yang telah dijatuhi hukuman mati, sebab kami telah menjadi tontonan bagi dunia, bagi malaikat-malaikat, dan bagi manusia. Paulus sedang merendahkan hatinya di sini. Sekalipun dia adalah seorang pemimpin, tetapi dia tidak mengatakan dan tidak menyombongkan dirinya, ini loh aku seorang pemimpin, kamu harus mengikuti perkataanku. No. Paulus menegur jemaat Korintus pada waktu itu dengan perbandingan dirinya. Aku seorang pemimpin, tetapi aku di tempat yang rendah. Bahkan Paulus juga mengatakan, kami bodoh karena Kristus, tetapi kamu arif di dalam Kristus. Paulus sedang mengajar atau Paulus sedang menunjukkan kepada jemaat yang ada di Korintus pada waktu itu bahwa ya, kalau kamu di dalam dunia ini kamu dianggap orang hebat, kamu dianggap orang pintar, kamu dianggap orang punya segalanya, tetapi semua yang kamu pandang baik bagi dunia akan dipandang buruk di dalam Kristus. Kalau kemegahanmu di dalam dunia itu tidak berarti apa-apa di dalam Kristus. Oleh sebab itu Paulus sedang membandingkan, mungkin aku tidak punya kemampuan apapun bagi dunia, aku bodoh bagi dunia. Tetapi tahukah kita, ketika Paulus merendahkan dirinya, merendahkan hatinya, bahkan dia katakan kami lemah, kami nggak kuat, dan kamu mulia bagi dunia. Dia sedang membandingkan bahwa orang yang dikatakan hebat oleh dunia, belum tentu dia memiliki iman, dia memiliki kepercayaan, dia memiliki kerendahan hati, sehingga itulah yang dikatakan hebat bagi dunia, tetapi tidak di dalam Kristus. Tetapi ketika Paulus mengatakan aku bodoh di dalam dunia, bodoh bagi dunia, tetapi dia katakan, tetapi aku menjadi pengikut Kristus yang setia. Nah sobat, kita belajar tentang bagaimana kita ini menjalani kehidupan kita ini dengan rendah hati, dengan tidak sombong. Tentunya ada dua hal yang kita ingin pelajari di sini. Yang pertama adalah ketika kita ingin menjadi remaja yang luar biasa, maka kita harus memiliki kerendahan hati. Kerendahan hati seperti halnya Paulus, kalau kita melihat di ayatnya sampai terakhir, kita melihat ada begitu banyak pengorbanan yang dia lakukan. Ya, kerendahan hati dengan pengorbanan, mengalah, itu artinya bukan kita kalah ya, tetapi kita mau mengalah. Ketika dikatakan kami difitnah, ketika kami difitnah tetap menjawab dengan ramah. Ketika kami dianggap sampah oleh dunia dan sangat buruk, Tuhan menolong kami untuk kami itu tetap indah di dalam Tuhan. Inilah kerendahan hati. Sekalipun kita itu kaya, sekalipun kita itu pandai, sekalipun kita memiliki segala talenta yang ada, tetapi kita mau tunduk di hadapan Tuhan, kita mau menghargai orang lain, kita mau menerima kelebihan orang lain, bahkan kita mau merendahkan hati kita, maka itulah yang dinamakan kerendahan hati. Kerendahan hati juga bukan hanya berhenti di situ, tetapi bagaimana kita mau berkorban. Ketika kita difitnah, kita tetap menjawab dengan ramah. Ketika kita disalahkan, kita tetap menjawab dengan kebenaran. Sekalipun kita disalahkan, sekalipun kita difitnah, sekalipun kita dianggap buruk, tetapi kita tetap memberitakan akan kebenaran, dan kita tetap mau untuk menanggung segalanya. Karena apa? Karena Kristus ada di dalam kita. Nah, untuk kita bisa memiliki akan kerendahan hati, tentu ada dua hal yang kita harus lakukan. Yang pertama, kita tetap harus memiliki relasi yang dekat dengan Tuhan. Kita memiliki komunikasi yang erat dengan Tuhan. Yang kedua, kita percaya kepada Tuhan. Karena dengan relasi kita dengan Tuhan, kepercayaan kita dengan Tuhan akan menolong kita untuk kita itu tetap
memiliki kekuatan ketika kita dihina, diejek, dan kita tetap merendahkan hati. Dengan memiliki relasi dengan Tuhan, kita pun juga dimampukan untuk berpikir jernih, berhikmat untuk menghadapi setiap hal yang ada. Nah guys, di masa remajamu, jangan kita menjadi sombong. Kalau di masa remaja kita saja kita sudah menjadi sombong, bagaimana dengan masa-masa dewasa kita? Ketika kita sudah semakin diberkati oleh Tuhan. Wow, lo nggak kebayang. Tetapi mari kita ingat bahwa Tuhan mengizinkan kita memiliki segalanya semata-mata bukan karena kemampuan diri kita, tetapi semuanya itu adalah karena Allah yang memberikan kepada kita. So, marilah kita hidup dengan memiliki relasi dengan Tuhan, percaya kepada Tuhan, dan selalu ingat dalam segala kondisi apapun, rendah hati itu adalah kuncinya. Oke, bisa kan? Bisa, pasti bisa. Nah guys, ini adalah minggu terakhir mungkin Voice of Aletheia di dalam semester ini. Kita akan berlibur selama bulan Juni sampai bulan Juli. Jadi kita akan bertemu lagi ketika kita ada semester yang baru. Kita belum tahu semester baru ini kita akan masuk sekolah dengan face to face atau kita masih tetap online. Tetapi yang pasti Tuhan akan tetap bersama dengan kita dan kita akan tetap terus belajar. Saya berharap apapun yang terjadi kita bisa tetap semangat untuk melakukan tugas-tugas kita. Oleh sebab itu guys, di masa liburan kalian sekalipun tidak ada Voice of Aletheia, saya berharap ingat relasi kita dengan Tuhan itu tetap harus kita jaga. Jangan sampai kita terlalu santai, terlalu enak-enak dan akhirnya kita melupakan segalanya. Oke, selamat berlibur, salam Aletheia, Tuhan Yesus memberkati.